Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran tematik 4 tema 5 pahlawanku dengan fokus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sifat-sifat cahaya. Dalam sifat-sifat cahaya dibagi menjadi subbab. Yang pertama, sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Yang kedua, sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Kita bahas untuk yang pertama, sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat benda dengan jelas. Begitupun sebaliknya, di tempat gelap kita tidak bisa melihat benda dengan jelas. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda-benda yang menghasilkan cahaya. Contohnya lilin, senter, matahari, dan sebagainya. Matahari adalah sumber cahaya terbesar. Cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahaya yang memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, cahaya matahari yang masuk melalui jendela dan cahaya yang berasal dari senter. Sifat cahaya merambat dapat dilihat pada percobaan berikut. Percobaan tersebut menggunakan karton tebal dan lilin. Lalu, karton tersebut diberi lubang pada bagian tengahnya. Disusun dengan posisi lurus sejajar. Letakkan lilin pada bagian ujung yang lurus dengan lubang, sehingga cahaya yang berasal dari lilin akan terlihat. Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat. Namun, jika ketiga lubang tidak satu garis, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Sehingga dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Contohnya, penerapan cahaya menembus benda bening antara lain. Yang pertama, senter dapat menembus gelas dengan permukaan bening. Yang kedua, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang bening. Yang ketiga, ketika kita menyenter mangkuk yang bening, maka cahaya dapat menembus mangkok tersebut. Namun, cahaya tidak dapat menembus benda padat atau gelap. Contohnya, ketika cahaya senter diarahkan ke batu, maka cahaya tidak tembus pada batu. Begitupun pada cangkir. Cangkir yang tebal, ketika cahaya dikenakan cangkir tersebut, maka cahaya tidak dapat tembus pada cangkir. Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut, uji coba tersebut dapat disimpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sulit menembus benda berwarna dan benda gelap. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita. Contohnya, ketika kamu sedang bercermin di depan cermin, cahaya matahari yang mengenai diri kamu akan dipantulkan ke dalam cermin, sehingga di dalam cermin tersebut kalian bisa melihat tubuh kalian sendiri. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang, sedangkan cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan, maka perhatikan percobaan berikut. Yang pertama,
ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil tersebut terlihat seperti patah atau terbelah menjadi dua. Uji coba yang kedua juga terjadi pada ketika kita berada di dalam kolam renang. Ketika kita berada dalam kolam renang, lalu kita melihat ke bawah ke arah kaki kita, maka kita melihat seolah-olah kaki kita jaraknya sangat dekat dengan kaki kita. Kedua contoh ini merupakan contoh pembiasan cahaya. Apabila cahaya masuk pada dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lainnya yang beda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Subbab kedua kita yaitu sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Nah, cahaya memiliki peranan penting dalam penglihatan. Kita dapat melihat warna dan benda karena adanya cahaya. Pernahkah kamu melihat pelangi? Warna apa saja yang tampak pada pelangi? Nah, benar sekali. Pelangi itu terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau bisa disebut sebagai Mejiku Hibiniu. Nah, warna-warna tersebut sebenarnya berasal dari satu warna putih cahaya matahari. Warna-warna tersebut timbul karena pembiasan, pemantulan, dan penguraian cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Pelangi akan tampak jika kamu membelakangi matahari, sementara di depanmu sedang terjadi hujan. Cahaya matahari dibiaskan atau diuraikan oleh butiran-butiran air oleh warna-warna pelangi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa cahaya putih yang terurai akan terlihat warna Mejiku Hibiniu, dan jika warna-warna tersebut disatukan akan menghasilkan warna putih. Itulah penjelasan terkait sifat-sifat cahaya. Jangan sampai lupa ya, kita tetap belajar. Tanyakan jika kalian kurang paham. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.